Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Lihat di depan kita, kambingnya pada nongol semua. Ini saya ngambil video di pagi-pagi nih ya, sekitar jam makan pagi untuk kambing-kambing nih. Ini nunggu Mas Febri memberikan pakan ke kambing-kambing penggemukan. Totalnya kalau nggak salah ini ada sekitar 40 berapa Mas Febri ya? 48 Mas. 48 ekor. Tidak semua rata ya, mulai dari sana ujung kiri ini umurnya beda-beda, besarnya juga beda-beda. Kemarin kan sudah ditayangkan ya kan, berkali-kali sudah ditayangkan. Tetapi saya secara eksklusif nanti menanyakan beberapa kendala berkaitan dengan peternak. Nah, ini banyak yang perlu kita tanyakan karena tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan dan mohon dijawab. Artinya nanti ini bisa sebagai panduan untuk kita semuanya kan. Nah, ini. Kalau yang ini udah kambing usia di atas 1 tahun. Yang ini sama sudah di atas, kambing di atas 1 tahun. Kalau ini sudah layak kurban, ya kan, bukan hanya akikoh. Nah ini kambingnya sudah besar-besar dibandingkan minggu kemarin atau bulan yang lalu. Ini jauh lebih cepat besar karena kambing penggemukan itu kan tidak nunggu 1 bulan 2 bulan baru besar. Wah, kita 1 minggu saja nggak kesini sudah kaget besarnya. Nih, sudah banyak perubahannya. Nih. Lihat nih, sudah banyak perubahannya. Yang kemarin dengan sekarang, wah, ini bedanya kambing penggemukan dengan breeding. Kalau breeding nunggu berbulan-bulan baru kita lihat perubahannya. Kalau penggemukan nunggu 1 hari 2 hari seminggu aja lah ya. Ini sudah banyak perubahannya. Lihat ya, asik sambil ngasih pakan. Nanti biar fokus, biar enak ngobrolnya, bisa jawabnya gamblang. Nanti kita tanyakan secara langsung beberapa kendala mulai dari 0 sampai penjualan. Kita tanyakan secara simpel tetapi minta jawaban yang lengkap. Sebelumnya kita lihat satu persatu nih pertumbuhannya. Minggu kemarin tidak sebesar ini. Ini sudah kelihatan besar ya. Padahal saya nggak kesini kemarin video ini baru sekitar 2 mingguan. Tapi perubahan kambing cepet banget 2 minggu ini. Nih. Ini berkaitan dengan pakan, ini berkaitan dengan racikan gitu. Nih. Beda banget perkembangannya, beda banget dengan minggu kemarin. Kemarin masih kelihatan kecil banget. Sekarang kok ini nih. Ini nih. Ini kemarin kecil, sekarang kelihatan besar loh. Nih. Kita lihat, kasih kesempatan dulu Mas Febri ngasih pakan, kita lihat satu persatu kambingnya. Nih, kelihatan banget mulus, gede. Perkembangan cepet selama 1 minggu. Kalau nggak salah ya baru 1 minggu atau 10 harian lah saya video ini, lupa saya. Dulu di kandang ini live streaming loh teman-teman, kurang lebih 1 jam loh live streamingnya.
besar-besar banget. Nanti kita tunggu Mas Febri ya. Nah, setelah ngasih makan ini, bentar lagi kan selesai itu. Tinggal sebagian sini nih, sebagian sini yang belum dikasih makan. Nah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, udah selesai Mas? Udah Mas. Wah, Selesai. Alhamdulillah. Nah, Mas Febri, Ya kalau Mas. udah selesai itu saya tanya nih, kendalanya bagi peternak itu apa saja sih Mas? Hewan N2 TV, mantap. Ya kalau menurut saya Mas ya, kalau kendala bagi peternak itu yang pertama itu yang jelas modal Mas. Modal. Karena modal itu ya termasuknya utama Mas ya. Kalau Penting kita mau banget ya. beternak lah ya, dari kandang aja kita istilahnya udah butuh modal buat biaya kandang, belum lagi kambing itu sendiri. Belum lagi pakan kan. Pakan. Kita kan butuh beli Mas. Semua pakai modal ya. Semua pakai modal Mas, terutama modal. Modal tipis, modal cekak, ya kambingnya nggak bisa banyak, nggak bisa sehat, nggak bisa gemuk gitu. Iya. Oh. Ya karena kan kita perlu obat-obatan juga Mas. Buat persiapan, buat kesehatan ternaknya lah. Modal itu, kalau modal yang disampaikan Mas Febri itu antara beli kambing, beli pakan itu seimbang, sama-sama besarnya. Ya kalau itu bisa dikatakan sih yang paling utama ya buat kandang sama buat beli kambingnya itu Mas. Wah, itu modal gede-gede semua itu ya. Iya. Kalau istilahnya kalau pakan kan kita bisa nyicil lah Mas. Ibaratnya kita beli buat kebutuhan 1 bulan gitu kan bisa. Tapi kalau kambing sama kandang kan harus istilahnya sekali jadi gitu loh Mas. Harus sekali jadi. Iya. Nggak boleh nyicil. Nggak boleh nyicil. Apalagi kalau buat kandang, kalau nyicil malah susah nantinya Mas. Susah. Iya. Mas Febri, ini kan kambing sekitar 48. Andai kan saya beli di pasar 1, 2, 3 ekor, nggak sekaligus ngerut itu gimana? Kalau untuk peternak penggemukan? Ini kalau buat penggemukan, kalau cara ngisi kandangnya model kayak gitu malah agak susah loh Mas menurut saya. Gimana? Ya karena kan ibaratnya kita itu setiap pasar gitu ya, istilahnya setiap pasar belum tentu kita ketemu sama kambing yang ini yang masuk kriteria. Itu yang keduanya, kalau penggemukan kan kita kan istilahnya berpatokan sama waktu ya Mas. Jadi kita nggak boleh terlalu lama, ya nggak boleh, ya kalau cepat malah lebih bagus, kalau bisa lebih cepat bongkar. Tapi kalau kelamaan juga kan malah nanti bisa Mas kos pakannya jadi bengkak. Selalu ngomong kos pakan jadi bengkak. Iya, karena kalau penggemukan itu hitung-hitungannya di kos pakan itu Mas, terutama. Semakin pakannya, kos pakannya kecil, keuntungan bisa besar. Bisa besar. Semakin boros, semakin banyak, semakin keuntungannya kecil. Bisa kecil Mas. Berarti penggemukan itu selalu sudah bisa dihitung per bulan dapat untung berapa gitu ya? Iya, istilahnya kurang lebihnya udah bisa diperhitungkan lah kalau penggemukan. Penggemukan, nggak bisa lebih, kurang iya. Iya. Kayak gitu ya. Seolah-olah sudah di harga paten gitu ya. Iya Mas, biasanya sih gitu dan. Jadi kita nggak bisa memainkan dapat harga lebih gitu, nggak bisa ya. Ya mungkin kalau mau main yang kayak gitu kita ini Mas, ngelihat momen aja Mas. Istilahnya kalau kayak penggemukan ini kan bahan jantan ini kan nanti dia turun harga di bulan-bulan puasa, biasanya kan dia kan agak turun memang harganya. Nah nanti kalau istilahnya waktunya panennya tetap di Idul Adha. Di Idul Adha. Iya. Nah tadi kendala apa lagi Mas Febri bagi peternak itu penggemukan? Peternak penggemukan. Ya mungkin ini Mas bahan jantan yang tiap tahun itu selalu naik. Woi, kendalanya itu? Iya, kalau buat penggemukan. Bahan selalu naik? Iya, bahan jantan itu tiap tahun pasti ada kenaikan Mas. Harganya naik? Iya. Tapi besarnya beda atau sama? Besar biasanya sama, biasanya bisa lebih kecil.
bisa lebih kecil. Iya. Terus apalagi kendalanya? Itu habis itu kayak buat kesehatannya juga kadang-kadang kita nemu ada yang agak meriang lah istilahnya. Dapat dari pasar sampai kandang malah dia ngedrop kan. Jadi kita di situ udah positif ngeluarin biaya tambahan buat obat. Positif itu ya? Ya. Nah, kambing yang baru datang apa semua harus ada perlakuan disuntik total semuanya? Kalau obat cacing sama obat gudeg itu wajib, Mas. Semua? Iya. Pertama datang? Iya, pertama datang. Itu wajib. Wajib. Obat gudeg dulu atau obat cacing dulu? Kalau saya biasanya bareng itu, Mas. Pemberiannya bareng. Jadi disuntik obat gudeg, terus sambil disepet obat cacing. Enggak masalah? Enggak masalah, Mas. Selama ini alhamdulillah enggak terjadi apa-apa di kambingnya. Terus setelah itu apa, Mas Febri? Untuk obat-obatan? Kalau obat-obatan, nah buat kelanjutannya sih tinggal ngeliat keadaan kambing aja, Mas. Mungkin kalau ada kambing yang istilahnya kurang sehat, apa nafsu makannya kurang, paling kita suntik vitamin. Vitamin? Iya. Nah, untuk obat cacing itu yang dimasukkan oral kan berarti ya, minum oral. Itu kambing bobot berapa dan berapa cc perkiraan itu? Ya kurang lebihnya nih Mas ya, kalau kambing ukuran segini ini kan sekitaran bobot paling di 30 kilo ke atas. 30 kilo ke atas. Ini paling saya kasih sekitar 3 mili, Mas. Kalau gedenya segini? Iya, kalau segini. Kalau yang di bawah itu? Kalau di bawah itu biasanya sih rata-rata 2 mili. 2 mili? Iya. Bobot 20 kilo 2 mili? Iya. 15 kilo? 15 kilo aslinya 1 mili aja udah berani itu, Mas. 1 mili? 15 kilo. Nah kalau obat cacingnya? Suntiknya berapa cc kalau 15 kilo bobot hidup itu? Kalau obat cacing biasanya kalau 15 kiloan saya kasih 2 milian, Mas. 2 milian? Di leher? Atau di bokong nyuntiknya? Obat gudeg maksudnya. Obat gudeg ya? Kalau saya seringnya di leher loh, Mas. Di leher? Karena dia kan subkutan, Mas ya. Jadi di dalam kulit tapi di atas daging, di luar daging. Lebih aman di leher? Lebih aman di leher. Jadi kulitnya ditarik jangan sampai masuk daging? Iya. Ngapa sebabnya tidak boleh masuk daging, Mas Febri? Ya mungkin kalau itu emang karena jenis obatnya ya, Mas ya. Mungkin karena dia emang obat buat penyakit luar, jadi dia cukup di dalam kulit aja, nggak sampai masuk daging. Kalau kebablasan sampai ke daging? Sebenarnya nggak masalah, Mas, cuma reaksi obatnya kurang optimal. Oh, sebabnya itu. Iya. Nah, terus Mas Febri, kendala apa lagi, Mas? Tadi udah ada pakan, ada modal, ada bibit. Ya, yang jelas terus kandang itu tadi, Mas. Oh, kandang. Kandang udah disebutkan apa lagi? Kandang. Terus penjualan gimana, Mas Febri? Oh iya, penjualan, Mas. Itu penjualan kalau buat pemula khususnya kayaknya itu agak jadi masalah juga itu, Mas. Karena dulu saya juga ngalami, Mas. Jadi kalau penjualan itu istilahnya kita emang harus nemu orang yang benar-benar sportif lah istilahnya. Jadi buat penentuan harga kitanya masuk. Terus habis itu kalau ini kan rata-rata kan kadang-kadang ada yang cash, ada yang tempo gitu, Mas ya, pembayaran ya. Nah jadi kita menjaga di situ loh, Mas. Kadang-kadang kan ada barang dibawa duluan, nanti tempo berapa hari atau bulan. Jadi jangan sampai kita nemuin pedagang yang istilahnya nggak fair. Nggak fair. Artinya Mas Febri pernah ketemu pedagang yang nggak fair? Atau pembeli maksudnya, bukan pedagang ya, pembeli? Ya dulu awal-awal sih pernah sih, Mas, awal-awal dulu. Karena kita kan belum nemuin, istilahnya belum nemuin pembeli yang sportif atau yang enggak. Dulu ya pernah ngalami. Pernah ngalami? Iya. Dan nggak kebayar atau kebayar dengan sia-sia? Alhamdulillahnya kebayar, cuma waktunya agak molor lama, Mas. Nyicil. Ya, pertama di DP sekian, habis itu nanti berapa bulan lagi gitu baru diberesin. Nah, menemukan pembeli yang sportif itu ada ciri-cirinya kah? Harus kita berteman dulu kah? Atau kita harus rugi dulu kah? Itu gimana itu, Mas? Ya kalau buat pemula sekarang sih malah lebih gampang sih, Mas, aslinya ya. Yang penting sering main aja ke kandang-kandang yang istilahnya udah
sering panen buat penggemukan Mas. Nanti kan diarahin jadi pembeli-pembeli yang sportif itu. Banyaklah silaturahmi. Iya. Kalau untuk komposisi pakan Mas Febri, apakah komposisi pakan yang ada di sini ini berdasarkan uji coba sendiri atau berdasarkan sharing-sharing juga dengan teman-teman? Tetap kita sharing-sharing Mas. Dari teman ke teman kita sharing-sharing tentang pakan, tentang hasilnya kan. Jadi nanti kita saring lagi mana yang pas buat kita, mana yang enggak. Nanti itu bisa ketemu sendiri Mas. Caranya? Sharing-sharing. Racikannya bisa ketemu sendiri? Iya. Jadi kita main tempat si A, dia pakai bahan apa aja, racikannya gimana. Nanti kita main tempat si B, bahan pakan apa, racikan apa. Nah nanti kita satuin lah itu. Semua itu kita satuin, kira-kira yang menurut kita pas buat kita yang mana. Yang murah. Yang murah intinya. Yang murah, bukan yang mahal kan? Iya Mas. Kalau bisa malah jangan pakai yang mahal. Yang murah tapi yang bagus. Iya. Yang murah tapi bagus. Agak sulit aslinya. Agak sulit. Tapi tidak pernah mengandalkan konsentrat bermerek yang dari pabrikan itu enggak? Saya jarang Mas pakai yang istilahnya bermerek, apalagi udah di harga sampai 4.000 lebih gitu, jarang. Jarang. Iya. Kalau toh pakai 4.000 lebih ya bonyok, bonjrot atau gulung tikar. Kalau untuk peternak kita sekelak segini. Ya kalau segitu, kalau asal nutrisinya yang terkandung di dalamnya itu emang mencukupi Mas ya, istilahnya emang bagus. Aslinya ya tetap ketemu aslinya Mas. Selama modal kita juga mendukung. Ini selama modal mendukung, tapi belum ngomong hasil itu ya? Iya belum Mas. Baru ngomong kambing sehat, kambing gemuk, terus kambing tercukupi gitu ya? Dan kita nggak ngarit gitu ya? Tercukupi tidak ngarit. Belum untung dan rugi itu ya? Belum untung dan rugi. Kalau untung dan rugi nanti silahkan dipraktekkan sendiri berarti. Nah, kalau itu dipraktekkan sendiri aja nanti bisa merasakan. Bisa merasakan bonyok atau enggaknya kan. Mas Febri, perkembangan minggu 2 saya nggak kesini kan ada 10 harian ya? Iya Mas. Live streaming 1 jam kemarin. Ini memang benar-benar kok bagus pertumbuhannya, itu memang pakannya nggak dari perubahan dari kemarin. Kemarin ini tak tambahin Mas, tak tambahin konsentrat buatan temen sih, kalau ini masih rumahan. Tapi cuma sedikit nambahin ininya, komposisinya tak tambahin sedikit. Dan ini bisa cepet kayak gini? Iya, alhamdulillah pertumbuhannya ya lumayan ada perubahan Mas. Teman ada yang buat skala industri rumahan? Iya, ada Mas. Dia jual kiloan atau hanya cuma-cuma dikasih ke Mas Febri? Ya waktu itu pertama sih buat sampel lah ya Mas ya. Pertama buat sampel, buat ngeliat di perubahan kambingnya gimana. Nah terus kok anunya kok hasilnya kok agak bagus. Ya terus sekarang dia mulai buat di Mas, jual belikan lah istilahnya. Jual belikan. Berapa jatuh per kilonya Mas Febri? Itu kalau yang mamel Mas ya, kan dia ada 2 macam. Kalau yang mamel itu agak basah itu biasanya saya jualin itu Mas ya, saya jualin. Biasanya kan ada teman-teman juga yang ini yang mau nyoba gitu loh. Itu per karungnya 140 Mas, yang 40 kilo. Terus ini yang bahan satunya yang agak kering itu 135. 103. Mas Febri, boleh nggak saya membantu kalau ada yang tertarik nih ya? Boleh dikasih, boleh tidak sih? Nomor telepon Mas Febri kalau bisa membantu teman-teman. Ini mau beli itu ada syaratnya nggak? Harus berapa kintal, harus berapa ton, harus ambil sendiri atau diantar itu Mas? Ya kalau buat saat ini Mas ya, buat saat ini kalau buat kuantitinya istilahnya mau beli sekilo 2 kilo pun tetap kita layani Mas. Istilahnya mau eceran gitu tetap kita layani. Tapi ambil sendiri di sini? Iya, kalau yang buat eceran ambil sendiri ke sini sambil main lah. Kalau kapasitas agak banyak, ya khususnya kalau masih di sekitaran Lampung Tengah, ya insya Allah nanti asal ongkirnya cocok, mungkin bisa dibantu. Sementara untuk melayani sekitaran Lampung Tengah saja? Iya. Bukan sampai keluar daerah jauh-jauh, bukan? Belum, ya? Mas. Oh, begitu. Jadi nanti yang pengen tertarik pakan itu
komen ke saya bisa nanti berikan nomor telepon Mas Febri ke mereka. Bisa. Sebelum saya tahu dari mana dia dulu kan, ya kan? Bisa ya? Bisa Mas. Bisa, jadi Mas Febri bisa membantu itu. Bisa Mas, khususnya buat sekitaran Bangunrejo lah, peternak sekitaran Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo khusus ya. Kalau Lampung Tengah bisa dipikir-pikir gitu ya. Tengah bisa dipikir-pikir lah ya Mas ya, karena Lampung Tengah kan luas ya Mas. Luas banget ini. Kalau di Jawa mungkin 2 kabupaten. Iya. 2 kabupaten apa 3 kabupaten nih, karena Lampung aja sudah pecah menjadi 12 kabupaten dan 1 kota. Ini aja masih luas banget ini. Lampung Tengah masih. Wah, kalau rencananya Lampung Tengah aja mau dijadikan 3 kabupaten lagi nih. Wah, karena saking luasnya dari ujung ke ujung. Nah, ini nasihat yang penting Mas Febri untuk semuanya yang pengen uji coba atau ternak penggemukan. Buat penggemukan ya, kalau buat pemula istilahnya dicoba dari sedikit dulu lah Mas, jumlah sedikit dulu. Nah nanti hasil dari itu kita puterin lagi buat memperbanyak ternaknya. Jadi jangan mentang-mentang kita punya modal gede terus kita buat kandang, beli kambing tanpa didasari pengalaman atau ilmu-ilmu yang bisa menunjang, itu malah nanti bisa amsyong Mas. Apa itu kamsyong? Ya istilahnya wong Jawa ini jeblok. Oh begitu ya. Mending dari dikit dulu kita sambil belajar gimana karakter ternak itu sendiri. Nanti kita akan terbiasa loh Mas. Akan terbiasa. Iya. Oke, kesimpulannya ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah kendala bagi peternak adalah pertama modal. Kedua adalah kandang. Terus kemudian pengadaan pakan, kesiapan kita. Kalau pakan beli ya harus kita siap, ngarit ya harus siap. Terus selanjutnya bibit kambingnya, beli kambingnya. Ini juga semuanya berkutat masalah itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan yang namanya kesehatan. Ini perlu banget perawatan dan perhatian. Selanjutnya berkaitan dengan yang namanya penjualan. Nah ini harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat kita semuanya. Kurang dan lebihnya penjelasan dari Mas Febri mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Febri, salam ngarit Mas. Oh iya Mas. Mas Febrinya, halo, salam ngarit gitu. Salam ngarit yang hebat. Salam ngarit buat Provinsi Kabupaten Lampung Tengah. Oke, terima kasih.